Om Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok 11 dari kelas 6H. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi perhotelan yang berikutnya, yaitu mengenai akuntansi biaya gaji dan kesejahteraan karyawan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok. Jadi di sini ada rekan saya, Nimade Yulia Ningsih, dengan 4 NIM terakhir 1174. Kemudian saya, Pandey Putri Sucinaryani, dengan 4 NIM terakhir 1228. Jadi di sini ada 6 submateri yang akan kami bawakan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari gaji dan upah, juga perbedaannya. Yang kedua mengenai dokumen terkait gaji dan upah. Yang ketiga mengenai pajak penghasilan. Yang keempat mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan. Yang kelima mengenai jurnal biaya gaji. Dan yang terakhir yaitu mengenai pendistribusian biaya gaji dan kesejahteraan karyawan. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu pengertian gaji dan upah. Gaji merupakan kompensasi yang diberikan oleh hotel kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gaji merupakan jumlah penghasilan tetap yang diterima oleh karyawan hotel dengan jangka waktu kerja seminggu, 6 hari kerja atau 42 jam atau sebulan selama 24 hari kerja atau 168 jam. Upah adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan hotel untuk satuan karyawan untuk jangka waktu tertentu dengan tarif upah per satuan waktu tertentu. Upah hanya diterima oleh seseorang karyawan apabila bekerja untuk menghasilkan suatu produk atau jasa tertentu. Adapun perbedaan dari gaji dan upah yaitu gaji dibayarkan menurut waktu yang teratur berdasarkan kesepakatan yang ada dalam perjanjian kerja. Misalnya gaji bulanan yang dibayar setiap akhir atau awal bulan. Sedangkan upah dibayarkan dalam periode yang tidak teratur kepada pekerja setelah pekerjaan selesai. Jadi upah akan dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang sudah selesai, sementara gaji akan dibayarkan secara rutin sesuai periode yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua terkait dokumen gaji dan upah. Yang pertama yaitu ada kontrak kerja, di mana dokumen ini berisi kesepakatan antara manajemen hotel dan karyawan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua yaitu kartu hadir, di mana dokumen ini digunakan oleh manajemen untuk mencatat jumlah kehadiran karyawan, digunakan sebagai salah satu sumber dalam menentukan lembur, upah, dan tunjangan karyawan. Yang ketiga, daftar gaji dan upah. Dokumen ini memuat informasi mengenai jumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, serta jumlah gaji neto tiap karyawan dalam suatu periode pembayaran. Yang keempat yaitu ada rekap gaji dan upah. Dokumen ini berisi ringkasan gaji per departemen atau bagian yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Yang kelima ada surat pernyataan gaji dan upah. Surat pernyataan gaji dan upah merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Yang keenam yaitu ada bukti kas keluar. Berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji, maka fungsi akuntansi akan membuat dokumen yang merupakan perintah pengeluaran uang kepada fungsi keuangan. Selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan. Pajak penghasilan ini dipungut oleh hotel. Dalam hal ini dilakukan oleh fungsi bagian gaji. Hotel hanya berperan sebagai wajib pungut yang selanjutnya diserahkan kepada negara untuk pembiayaan penyelenggaraan negara. Pajak penghasilan dibebankan kepada karyawan dan merupakan pengurangan penghasilan karyawan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Besaran pajak penghasilan dibebankan sebesar 15% dari total penerimaan karyawan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berikutnya, yaitu tunjangan kesejahteraan karyawan. Nah, jadi selain memperoleh gaji pokok, karyawan hotel itu juga memperoleh ataupun memiliki hak atas tunjangan kesejahteraan, di mana tunjangan kesejahteraan ini dapat berupa tunjangan transportasi, tunjangan jaminan sosial, tunjangan hari raya, dan tunjangan-tunjangan lain. Ini disesuaikan kembali dengan manajemen yang ada pada tiap masing-masing hotel. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tunjangan transportasi. Nah, tunjangan transportasi diberikan oleh manajemen hotel apabila hotel tidak menyediakan jasa transportasi bagi karyawan. Di sini itu artinya karyawan hotel menyediakan jasa transportasi untuk dirinya sendiri, di mana nantinya biaya yang dikeluarkan itu akan diganti oleh hotel, dan inilah yang dinamakan dengan tunjangan transportasi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu misalnya manajemen menentukan bahwa untuk setiap karyawan hotel diberikan tunjangan transportasi setiap bulannya yaitu 400.000. Nah, pendekatan yang digunakan untuk memperoleh hasil demikian yaitu dengan mengalihkan jumlah hari kerja dikalikan dengan harga BBM per liter, kemudian dikali dengan 3 liter per hari. Jadi di sini jatah untuk tiap karyawan itu per harinya adalah sebanyak 3 liter. Nah, di sini apabila misalnya ditentukan jumlah hari pekerja berbulannya adalah 26 hari, kemudian harga BBM per liter 5.000, maka di sini 26 dikalikan 5.000 dikalikan 3. Di sini memperoleh hasil 390.000. Inilah yang nantinya akan diberikan sebagai tunjangan transportasi untuk tiap karyawan. Yang kedua, ada tunjangan jam sostek atau tunjangan jaminan sosial tenaga kerja. Nah, ini adalah jaminan sosial bagi karyawan apabila sudah tidak bekerja lagi di hotel atau apabila mereka telah pensiun. Tunjangan ini dibebankan kepada hotel sebagai tanggung jawab mereka kepada karyawan atas jasa-jasa yang diberikan karyawan semasa mereka masih bekerja di hotel. Dalam industri perhotelan, tunjangan jam sostek yang dibebankan kepada karyawan itu sebanyak 4,89%, sementara oleh pihak hotel hanya menanggung sebesar 2%. Nah, hal ini itu dianggap masuk akal karena nantinya jaminan ini akan dinikmati oleh karyawan hotel setelah mereka pensiun. Yang ketiga, ada yang namanya tunjangan konsumsi. Karyawan hotel itu bekerja sehari selama 8 jam, di mana mendapatkan tunjangan konsumsi 1 kali, baik itu pagi, siang, ataupun malam, di mana ini merupakan kewajiban hotel untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Nah, tunjangan konsumsi ini dapat diberikan berupa makanan yang disiapkan oleh hotel dan dikonsumsi di restoran atau kantin khusus karyawan, yang dimana apabila tunjangan konsumsi diberikan berupa makanan, maka hotel memerlukan sistem pengendalian yang memadai untuk mengendalikan harga pokok makanan karyawan. Nah, selain berupa makanan, tunjangan konsumsi ini juga dapat berupa finansial, yaitu uang yang diterima oleh karyawan setiap akhir bulannya. Dimana di sini contohnya yaitu apabila sekali makan diberikan tunjangan sebesar 10.000 serta jumlah hari kerjanya dalam sebulan itu 25 hari, maka pada akhir bulan seorang karyawan itu akan menerima sebesar Rp250.000 dengan jurnal transaksinya. Di sini didebat yaitu biaya kesejahteraan karyawan dan dikreditnya kas sebesar Rp250.000. Selanjutnya, yang keempat itu ada tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini merupakan biaya yang termasuk bagian dari kesejahteraan karyawan dan menjadi tanggungan hotel, di mana besaran THR ini sangat tergantung pada kebijakan manajemen hotel, tetapi lazimnya tunjangan ini diberikan sebesar 1 kali gaji karyawan. Jumlah keseluruhan dari THR yang didistribusikan secara teknis akuntansi awalnya dibebankan kepada rekening kesejahteraan karyawan, kemudian nantinya setelah itu baru didistribusikan kepada setiap bagian atau departemen hotel yang bersangkutan. Selanjutnya yang kelima ada tunjangan dana pensiun. Nah, dana pensiun ini merupakan hak karyawan yang disisihkan dengan kisaran sekitar 3-5% dari gross operating profit, di mana tunjangan ini baru diberikan setelah karyawan hotel memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan status pensiun. Nah, di sini persyaratannya itu adalah ada usia dan juga masa kerja yang dimiliki oleh karyawan hotel. Selanjutnya yang terakhir itu ada jasa layanan. Hotel memungut jasa layanan pada tiap transaksi untuk setiap jasa yang dinikmati oleh tamu.
besar jasa layanan ini itu adalah 10% dari tiap transaksi untuk setiap produk atau jasa sesuai dengan ketentuan dari setiap hotel. Di mana hotel pada kondisi ini itu dikatakan berfungsi sebagai wajib pungut. Nah, berfungsi sebagai wajib pungut ini artinya jasa layanan yang dipungut hotel dari tamu itu merupakan utang hotel kepada karyawannya. Dari 100% jasa layanan yang dipungut oleh hotel, tidak semuanya didistribusikan kepada karyawan, di mana rentangan distribusi jasa layanannya ini bervariasi. Misalnya contohnya 93% untuk karyawan, 5% untuk break and loss, dan juga sisanya lagi 2% itu diberikan untuk staff development. Di sini sebagai ilustrasi, untuk bulan tertentu jumlah penjualan hotel misalnya 121 juta, di mana dari jumlah tersebut 100 juta itu adalah neto atau penjualan bersihnya, kemudian 10 juta adalah jasa layanan, dan sisanya 11 juta adalah pajak pembangunan 1. Sehingga jurnal transaksinya di debit itu adalah kas 121 juta dan sisanya di kredit yaitu akun penjualan, utang jasa layanan, dan utang pajak pembangunan nominalnya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, apabila kebijakan yang diterapkan hanya 93% dari jumlah layanan yang didistribusikan kepada karyawan, maka jumlah untuk perhitungannya adalah 93% ini dikalikan dengan utang jasa layanan yaitu 10 juta, sehingga memperoleh hasil 9.300.000. Dan apabila di hotel ada 100 karyawan yang berhak mendapatkan jasa layanan, maka setiap karyawan ini akan memperoleh jasa layanan sebesar 930.000. Selanjutnya yaitu submateri yang kelima mengenai jurnal biaya gaji. Pada jurnal ini dibukukan semua biaya gaji yang merupakan pendapatan karyawan, di mana selain pendapatan karyawan, pada jurnal ini juga dibukukan jasa layanan dan juga potongan-potongan penghasilan karyawan untuk periode atau bulan yang bersangkutan. Di sini sudah ada contoh isian dari biaya gaji, dimulai dari namanya siapa, dari departemen mana, kemudian gaji pokoknya berapa, ditambahkan dengan tunjangan transportasi, tunjangan konsumsi, dan juga jasa layanan. Setelah itu setelah mendapatkan hasilnya, itu dikurangi dengan jam sostek, koperasi karyawan, tenis, pajak penghasilan, sehingga nanti diperoleh yang namanya gaji bersih karyawan. Nah, biaya gaji ini ditangani oleh bagian gaji yang lazimnya disebut dengan payroll department, di mana gaji merupakan utang hotel kepada karyawan karena jasa karyawan diterima terlebih dahulu, baru dibayar pada akhir bulan. Nah, di sini ada jurnal untuk pembukuan biaya gaji, yaitu yang pertama pada saat pembebanan biaya gaji itu untuk jurnalnya di debit yaitu biaya gaji dan di kreditnya utang gaji. Selanjutnya pada saat pembayaran di akhir bulan, jurnalnya menjadi utang gaji di debit dan kas di kredit. Nah, pada bagian gaji dikerjakan pula yang namanya pemotongan gaji karyawan untuk jaminan sosial tenaga kerja dan juga pajak penghasilan karyawan, di mana jurnalnya yaitu pada saat pembebanan biaya, itu di debitnya biaya gaji, di kreditnya utang jam sostek dan utang pajak penghasilan. Nah, pada saat pembayaran, untuk di debitnya yaitu utang jam sostek dan utang PPh, di kreditnya adalah kas. Selanjutnya, submateri yang terakhir yaitu pendistribusian biaya gaji dan kesejahteraan karyawan. Biaya-biaya seperti biaya gaji, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, jam sostek, biaya habis pakai, alat tulis kantor, dan juga biaya-biaya operasional lainnya, ini itu harus dibebankan kepada setiap departemen hotel yang menyerap biaya-biaya tersebut. Di mana hal ini dilakukan karena akuntansi perhotelan merupakan akuntansi departemental di mana pembebanan biaya-biaya tersebut akan dapat mengungkapkan efisiensi pada setiap departemen hotel yang menghasilkan pendapatan, mana departemen yang menghasilkan pendapatan dan juga mana yang tidak menghasilkan pendapatan. Di sini akan terlihat nantinya pada pendistribusian biaya gaji dan karyawan. Baik, jadi demikian penyampaian materi dari kelompok kami mengenai akuntansi biaya gaji dan kesejahteraan karyawan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Kami akhiri dengan Prame Santi. Om Santi Santi Santi.